Tika adalah seorang jurnalis muda yang baru saja pindah ke kota kecil bernama Pagarjati untuk mengejar kisah-kisah misteri yang belum pernah terungkap. Di tengah tumpukan surat di meja kerjanya, ia menemukan sepucuk amplop tua, usang, tanpa nama pengirim, hanya tertulis satu kalimat di depan. Datanglah ke rumah nomor 12, lorong tak bernama. Jawaban atas kematian ayahmu ada di sana. Ayah Tika, seorang arsitek, meninggal secara misterius 5 tahun lalu. Kematian itu dinyatakan sebagai kecelakaan, namun Tika selalu merasa ada yang disembunyikan. Setelah mencari ke berbagai peta dan bertanya pada penduduk lokal, tak ada yang tahu tentang lorong tak bernama. Namun seorang pria tua penjual rokok di pasar berkata lirih, "Kalau kau benar-benar mau tahu, datanglah ke ujung jalan Seruni saat tengah malam. Kadang, lorong itu muncul sendiri." Tika, dengan perasaan campur aduk, pergi ke sana tepat pukul 0. Benar saja, kabut tebal menyelimuti ujung jalan, dan entah dari mana, sebuah lorong sempit muncul di antara dua rumah. Tak ada lampu, hanya gelap, sunyi, dan perasaan bahwa dia sedang diawasi. Di ujung lorong itu berdiri sebuah rumah tua, nyaris runtuh dengan nomor 12 tertulis samar di pintunya. Pintu itu terbuka sendiri ketika Tika mendekat. Di dalamnya, waktu terasa melambat, foto-foto lama bergantung di dinding, salah satunya adalah ayah Tika, bersama orang-orang yang belum pernah ia kenal. Ketika Tika menyentuh foto itu, sebuah suara wanita terdengar dari lantai atas, memanggil namanya. "Tika, kamu datang juga." Akhirnya, suara itu berasal dari kamar dengan cermin besar di dinding. Seorang wanita berdiri membelakangi cermin, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia perlahan menoleh, tapi wajahnya seperti kabur, tak bisa difokuskan. "Ayahmu membangun rumah ini untuk menahan mereka, tapi dia gagal. Mereka siapa?" tanya Tika. "Bayangan dari dimensi lain. Lorong ini adalah pintu." Tiba-tiba, cermin itu bergetar. Bayangan hitam bermata merah mulai merayap keluar. Tika mencoba lari, tapi seluruh rumah berubah bentuk. Lorong yang sama kini tampak tak berujung. Tika terjebak dalam pusaran waktu rumah itu. Ia melihat masa lalu ayahnya, para pekerja bangunan, lalu ritual aneh yang dilakukan di ruang bawah tanah. Ternyata ayah Tika tak sengaja membuka gerbang ke dunia lain saat menggali fondasi rumah. Ritual itu gagal ditutup. Mereka yang ikut serta satu persatu menghilang atau berubah menjadi bagian dari rumah itu sendiri. Tika harus memilih menutup portal dengan menjadi penjaga baru rumah itu, atau membiarkan portal tetap terbuka dan membiarkan dunia nyata pelan-pelan diserap oleh kegelapan. Wanita misterius itu, yang ternyata adalah mantan asisten ayah Tika, menyerahkan sebuah kunci berbentuk aneh. "Jika kau memilih pergi, jangan pernah kembali ke lorong ini. Tapi jika kau memilih untuk melawan, jangan pernah berharap keluar." Tika memilih untuk melawan. Dengan kunci dan darah keturunan sang arsitek, ia melakukan ritual pemanggilan terakhir. Satu persatu bayangan hitam menyerangnya, mencoba menelan kesadarannya. Di saat terakhir, ia berhasil menyegel cermin dengan tubuhnya sebagai perantara. Rumah itu runtuh dan lorong menghilang. Orang-orang yang tinggal di Pagarjati mengaku tak pernah tahu ada lorong seperti itu. Tapi setiap malam tanggal 13, di ujung jalan Seruni, kabut tipis masih muncul dan suara langkah kaki terdengar dari arah yang tak terlihat. Sudah 2 bulan sejak Tika menghilang. Berita lokal menyebutkan tanah di ujung jalan Seruni amblas akibat longsor. Tak ada yang tahu keberadaan Tika. Namun, di ruang bawah tanah kantor berita tempat Tika bekerja, seseorang menerima sebuah flash disk lewat pos tanpa nama. Saat dibuka, isinya adalah video berdurasi 11 menit rekaman gelap dari dalam rumah nomor ke-12 di menit ke-9. Wajah Tika muncul. Matanya hitam, pekat, suaranya tak lagi milik manusia. "Aku masih di sini. Tapi rumah ini tak lagi diam. Lorong-lorong lain mulai terbuka." Sementara itu, seorang mahasiswa arsitektur bernama Andra mulai mendengar suara dari cermin kamarnya di asrama. Awalnya hanya bisikan samar,
Namun makin lama suara itu memanggil namanya, Andra, buka pintunya. Andra menemukan sketsa bangunan tua dalam catatan kuliah almarhum ayahnya, yang ternyata adalah rekan kerja ayah Tika. Semua sketsa menunjuk pada pola geometris yang hanya bisa disusun jika rumah itu ingin dibangun kembali. Andra menyelidiki lebih dalam dan menemukan bahwa di berbagai kota kecil di Indonesia, pernah tercatat keberadaan lorong-lorong aneh yang muncul dan menghilang, selalu dihubungkan dengan rumah nomor 12. Ia menemukan catatan ritual lama dari Jawa, menyebut entitas yang disebut sungung kekosongan hidup yang berwujud. Lorong adalah bagian tubuh sungung, dan siapapun yang masuk terlalu dalam, tidak akan lagi menjadi manusia. Andra menemui Ibu Juta, mantan cenayang yang sempat menangani kasus rumah tersebut di tahun ke-1982. Ia mengungkapkan bahwa Tika belum sepenuhnya hilang. Jiwa Tika terjebak dalam dimensi bayangan, tapi masih ada celah untuk membawanya kembali dengan syarat. Seseorang harus menggantikannya, penjaga cermin tidak bisa pergi tanpa digantikan. Andra mempersiapkan ritual pemanggilan di bekas lokasi rumah nomor ke-12. Ia menggambar ulang pola fondasi rumah menggunakan kapur putih dan darah hewan. Tepat pukul 3 dini hari, kabut muncul kembali, membentuk lorong meskipun tidak ada bangunan fisik. Tika muncul di ujung lorong, rambutnya memutih, tubuhnya nyaris transparan. "Aku bukan Tika lagi," katanya pelan. "Tapi kalau kamu masuk sekarang, aku bisa kembali, tapi hanya satu yang bisa keluar." Andra, dengan rasa bersalah, melangkah masuk. Dunia berubah seketika. Cermin-cermin tergantung di udara, memantulkan wajah-wajah yang menjerit. Andra mencari sumber suara, menemukan tubuh Tika terbaring di ruang cermin. Ia meraih tangan Tika, dan dalam sekejap, terlempar keluar lorong. Tika bangun di tanah, kembali ke dunia nyata. Tapi Andra tak pernah keluar. Beberapa bulan kemudian, di kota berbeda, seorang anak kecil di kompleks perumahan baru melihat sesuatu aneh di belakang lemari kamarnya. Dindingnya retak membentuk celah gelap. Saat ia mengintip, lorong itu mulai terbuka. Dari dalam, terdengar suara laki-laki memanggil, "Namaku Andra, tolong aku."